أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dengan atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi ini. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita juga bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, Ayah Bunda, apa kabarnya semua hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu dalam kasih sayangnya. Dan insya Allah hari ini kita akan total total tanya jawab ya, gitu ya Kak Mila ya. Meskipun ada temanya, ada tema harta apa tadi temanya? Apa temanya? Lupa saya. Riba dan rezeki, Ustaz. Oh ya, rezeki yang tertukar ya, riba dan rezeki dan lain-lain. Tapi sebetulnya saya membebaskan saja, mau bertanya apapun boleh. Tapi ada syarat. Syarat pertama, kita prioritasin yang raise hand dan ngomong langsung ya. Kalau yang by chat itu pilihan terakhir. Tuh. Jadi silakan manfaatkan kalau mau nanya apapun boleh. Gitu, boleh ya. Terus yang kedua, sebelum kita lanjut, saya juga mau mengucapkan apa ya? Ini ada salah satu jamaah kita, sahabat kita, Ibu yang dari Gorontalo, Ibu Sri Mulyani dari Gorontalo. Ini qadarullah suaminya sakit dan hari ini sedang dirawat dari kemarin ya, dari kemarin dirawat di eh, Rumah Sakit Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto di Jakarta ya. Ya, semoga Allah sembuhkan seperti sedia kala. Syafahullahu syifaan azilan la yughadiru ba'dahu saqoman. Allah sembuhkan seperti sedia kala tanpa meninggalkan penyakit-penyakit lain. Dan kesabaran atas menerima ujian, Allah ganjar dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain yang mungkin hari ini sedang sakit, atau ada keluarganya yang sedang sakit, atau saudara-saudara yang sedang sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit hati, semoga Allah sembuhkan kembali ya semua luka-lukanya, baik itu luka fisik maupun luka batin, sehingga nanti ibadahnya makin sempurna, makin totalitas ya, makin totalitas sehingga eh, kita bisa apa ya, punya punya ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda, satu saja dulu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang di surat 6 16 ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah sudah menurunkan Quran yang dapat menjelaskan segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu, saya sangat yakin ya, Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu karena Allah yang bilang nih. Allah pasti benar dan Allah pasti menepati janjinya. Ya. Tidak mungkin Allah nggak pernah salah. Allah pasti benar terus gitu ya. Oleh karena itu, Quran
pasti bisa menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, surat 5 ayat 105. Ya, mungkin admin bisa bantu keluarin ayatnya. Surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Betul enggak? Surat 5 ayat 105. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Dirimu atasmu. Maksudnya gimana ya? Kalau di sini diartikan jagalah dirimu. Kalau secara bahasa alaikum anfusakum artinya dirimu ya tanggung jawabku ya gitu ya. Jadi ayah bunda harus memahami bahwa masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Makanya Allah bilang dengan tegas ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, dirimu tanggung jawabmu sendiri. Meskipun Bapak Ibu hari ini bisa bertanya sama saya, tetap saja hidup ayah bunda tanggung jawab sendiri ya. Betul ya? Saya cuma ngasih tahu nih arah ayatnya begini, begini, begini. Tapi tetap saja tanggung jawab ada di tangan masing-masing. Ya, tadi yang pertama saya sampaikan surat 16 ayat 89. Ya, yang sekarang saya sampaikan ini surat 5 ayat 105. Alaikum anfusakum. Jadi jangan karena bisa bertanya dengan saya, lalu apa-apa disandarkan ke saya, belum tentu. Ya, karena tetap aja alaikum anfusakum. Saya cuma membantu memberikan jawaban-jawaban yang ada di Quran. Ya, jawaban-jawaban ada di Quran. Kalau jawaban itu ibu terima, bapak terima, tapi bapak nggak kerjain ya bukan tanggung jawab saya, gitu ya. Bukan tanggung jawab saya ya. Tuh. Beberapa hari ini ada yang bertanya sama saya nih. Contoh ya, contoh pertanyaannya begini. Ustadz, bagaimana kalau saya terima hadiah dari supplier? Saya bilang hadiah dari supplier, diskon dari supplier itu milik kantor, bukan milik karyawan. Kembalikan ke kantor. Kalau kita yang menerima maka haram. Ya, ya. Jadi kalau kalau kita yang nerima maka jadi haram karena misalnya nih ya. Kak Mila itu akunting, apa finance bagian bayar-bayar, ya kan? Supplier nagih. Kak Mila karena sebagai finance tugasnya membayar dong. Setelah membayar ternyata dikirimin kue sama supplier. Kue itu milik kantor, bukan milik Kak Mila. Harusnya kue itu dikembalikan ke kantor. Kalau kantor bilang, ya sudah ini kue ini buat kamu, nah itu baru halal, ya. Itu baru halal. Jelas ya kalau yang itu ya. Lalu muncul pertanyaan begini, Ustadz kalau saya datang baru nyampe kantor, di ruangan sudah ada kue, ya. Di ruangan sudah ada kue. Ini orang yang tanya tadi lanjut bertanya begini, Ustadz kalau sampai ruangan, di ruangan sudah ada kue. Lalu saya tanya sama teman-teman sekantor saya, ini kue dari siapa? Teman-temannya nggak ada yang mau jawab. Udah, makan aja dah gitu. Yang kayak gitu kira-kira perlu ditanya nggak ke saya? Kan udah tahu tadi jawabannya ya. Coba, saya minta pendapatnya aja dah, ya, Bu Zaliyah. Enggak, bukan itu maksud pertanyaannya bukan halalnya. Ya kira-kira yang kayak begitu tuh perlu ditanya ke saya apa enggak? Kan saya udah jawab. Saya udah jawab. Kalau ada yang kirim kue, kue itu milik kantor. Ya, kalau kue dari kantor baru dikasihkan ke kita, maka halal. Tapi kalau kita datang ke kantor, nyampe ruangan sudah ada kue, nggak tahu kue itu dari siapa. Begitu ditanya, ini dari siapa? Teman-temannya nggak ada yang mau jawab. Terus ini kantor udah kasihin kita apa belum? Teman-temannya nggak ada yang mau jawab, cuma ngomong, udah makan aja. Nah, kira-kira yang kayak gitu itu perlu ditanyain ke saya apa enggak? Nah, Bu Zalia. Jadi malu. Enggak apa-apa. Udah, Nggak udah perlu ya. jelas. Udah Udah jelas jelas kan? jawabannya kan sama sama yang tadi. Halal. Iya. Karena udah dikasih ke kantor kan. Pas Enggak, kita enggak, nyampe enggak. Ini kantor. kalau ini nggak tahu. Nanya ke temennya, Oh, temennya nggak jawab. Ya kan? Nanya ke temennya hmm. nggak jawab. Terus nanya ke temennya, ini dari kantor udah dikasihin kita apa belum? Temennya nggak mau jawab. Cuma bilang, udah makan aja lah gitu kan. Oh Perlu nanya berarti temennya. bukan nggak punya kantor dong. Enggak, karena temennya nggak mau ngasih tahu. Itu perlu nanya ke saya nggak kira-kira? Kalau versi saya ya, kalau versi saya Bu Zali ya, nggak perlu nanya sama saya. Silahkan bersikap sendiri dong.
Kan Hmm. yang penting hukumnya sudah tahu kan? Betul nggak? Ya, Mungkin mungkin beliau pengen lebih jelas kali Ustaz. betul Dapat Bu. dalil kali. Betul. Jadi Begini, malu. begini. Begini. Saya harus sampaikan satu hal yang tadi. Makanya tadi saya bilang surat 5 ayat 105. Alaikum anfusakum. Dirimu tanggung jawabmu sendiri. Bisa nanya sama Mm-mm. saya, tapi nggak mungkin semua hal ditanyakan sama saya. Kita masing-masing tetap harus punya sikap. Betul nggak? Mm-mm. Dalilnya udah tahu. Kalau dapat makanan, lalu itu langsung kita terima, haram. Itu punya kantor, harus dikembalikan ke kantor. Kalau kantor kembalikan ke kita, kita suruh makan, insya Allah halal. Dan sekarang ini begitu masuk ruangan, kuehnya sudah ada. Nanya ke temen nggak mau jawab. Nanya ke temen nggak mau jawab. Udah makan aja dah, nggak usah ribet dah. Kan sering begitu ya teman-teman kantor ya. Betul nggak? Nah, kira-kira perlu nanya sama saya nggak? Tuh, saya harus sampaikan yang begitu nggak perlu nanya sama saya. Kenapa? Karena silakan bersikap sendiri. Dalilnya sudah jelas. Kalau temennya nggak mau jawab, ya, kalau temennya nggak mau jawab, berarti temennya nggak mau memberikan informasi. Berarti kita harusnya apa? Yang jangan makan. Kenapa? Karena itu subhat. Nggak tahu infonya dari mana, betul nggak? Silakan bersikap sendiri gitu. Yang penting dalilnya udah jelas. Kita harus tahu ini dari mana. Tuh. Yang penting sudah tahu dalilnya bahwa makanan ini kalau dari supplier dikasihkan ke kita haram. Karena itu bukan punya kita, itu punya kantor. Tuh. Ya, hati-hati ya. Ini termasuk riswah namanya. Tuh. Jadi bukannya saya nggak mau jawab, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut eh, ber apa ya, menganalisa sendiri juga. Karena kata kata Allah, alaikum anfusakum, surat 5 ayat 105, dirimu tanggung jawabmu sendiri. Tuh. Coba kalau darurat, Bu. Makanya disitulah kepentingannya harus belajar. Kita harus belajar terus mempelajari akad-akadnya supaya bisa bersikap. Karena nggak mungkin saya bisa ditanya terus kan, betul dah? Ada saatnya saya nggak bisa ditanya nggak kira-kira? Oh, saya lagi umroh, saya lagi keluar kota, atau HP-nya mati. Waktu itu ada yang waktu HP saya hilang, berapa hari HP saya hilang, lalu saya ganti dengan nomor Arab tuh, 4 hari atau 5 hari. Berapa banyak orang-orang yang apa, yang WA saya nggak deliver kan? Begitu nyampe Jakarta, saya aktifin HP lagi yang lama, baru pada nanya, Ustadz kok dari kemarin saya tanya nggak dijawab-jawab? Oh, HP saya hilang. Tuh. Nah, jadi saya membuka kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya sama saya bukan berarti menyandarkan segala sesuatu ke saya, enggak. Tanyalah sesuatu yang dibutuhkan silahkan. Tapi tetap harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalilnya banyak. Ada lagi apa? Surat 6, 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taksibu kullu nafsin illa alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Jadi eh, se sebebas-bebasnya saya beri kesempatan untuk bertanya, tetap harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, hari ini momennya dikasih kesempatan untuk Q&A. Silahkan bertanya sebebas-bebasnya. Tapi nanti tetap akan saya pilah-pilah mana yang harus saya tanya mana saya yang harus jawab sempurna atau mana yang saya akan ajak coba Bu pikirin lagi Bu gitu kan ya. Soalnya apa? Harus dilatih, Bu. Harus dilatih ya. Ini bukan soal apa, bukan soal jawab mau jawab atau tidak mau jawab. Karena kita bertanggung jawab sama diri sendiri. Wala surat 6 ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah seseorang menanggung resiko terhadap dosanya kecuali dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang lain tidak menanggung resiko orang lain. Jadi mau nggak mau, silakan silakan belajar, silakan tetap terus belajar, silakan tetap apa menambah ilmu, meskipun tetap boleh bertanya, gitu ya. Ini ini eh, arahan awal dari saya, itu. Artinya apa? Bu, bertanya bukan berarti menyandarkan hidup kita 100% kepada orang yang ditanya. Ya. Ada satu ayat lagi boleh dibaca surat 4 ayat 80. Boleh admin kalau dikasih tahu, dikasih lihat surat 4 ayat 80. Surat 4 ayat 80 ya. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Lihat. Mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah.
Waman tawalla fama arsalnaka alaihim hafizo. Dan barang siapa berpaling, maka ketahuilah, lihat. Ini yang harus dipahami di ujungnya. Fama arsalnaka alaihim hafizo. Kami tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga mereka. Tuh, ya. Artinya, artinya sebebas apapun memberikan kesempatan bertanya, saya tetap bukan penjaga Bapak Ibu. Ya, paham ya maksud saya. Jangan disalahartikan omongan saya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kita semua tetap punya tanggung jawab atas diri masing-masing. Ya, gitu. Silakan bertanya, tapi tetap punya tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Tuh. Oke? Semalam ada yang nanya sama saya tentang eh, dia merasa beban hidupnya lagi banyak-banyaknya di pundaknya. Lalu saya kasih Ibu baca surat 3 ayat 154. Tapi karena ibu itu mau berpikir, mau menganalisa, akhirnya beliau dengan baca satu ayat dapat jawaban tuh, langsung langsung dapat jawaban sendiri. Nah, itu yang saya harapkan nyampainya ke sana tuh. Ya, bukan 100% dijawabin sama saya. Di awal-awal oke, di awal-awal saya jelasin secara detail oke. Tapi makin kemari kita harus harus belajar menganalisa. Oh, ini ayat maksudnya ngomong apa ya gitu. Gitu ya. Kan seneng dong Bu kalau Ibu bisa baca ayatnya lalu bisa memahami sendiri, seneng nggak kira-kira? Ya, seneng nggak kira-kira? Boleh nggak saya dapat respon? Seneng nggak kira-kira kalau dikasih jawaban berupa ayat, lalu ibu analisa sendiri dan ibu bisa bisa bilang, oh maksudnya ayat ini tuh begini 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 itu. Seneng nggak? Iya, karena saya juga berharapnya begitu. Jadi ibu dan bapak bisa menganalisa juga gitu, ya. Oke, saya pikir itu aja awalan dari saya. Mangga Teh Mila. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda nih yang mau bertanya tadi. Dan syaratnya raise hand tetap yang kita dulukan dan open cam. Boleh nih yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, kita raise hand ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Indra. Ada Bunda Sapera dari Salatiga. Boleh Bun open mic-nya bertanya kepada Ustadz Indra langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Safera. Saya mau nanya tentang apa namanya zakat harta, Ustaz. Mm-mm. Selain emas, yang Ya. kemarin Ustaz jelaskan itu saya kurang jelas, Ustaz, tentang misalnya kalau kita punya kendaraan mobil, rumah, itu Ustaz, saya Ya. mohon penjelasan itu. Sama itu Ustaz, apa namanya yang kedua, kalau kita punya tabungan, saya kan punya tabungan pensiun ya, saya karena kerja swasta Mm. kemarin ya Ustaz ya. Itu Ya. karena saya di bank konvensional. Apa namanya? Itu untuk peruntukannya memang untuk kuliah anak saya karena bayarnya lumayan mahal di swasta, apa namanya? Ngambil prodi swasta, Ustaz internasional. Mm. Ya, itu apa saya juga harus mengeluarkan zakatnya, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Begini Bu, yang namanya zakat itu wajibnya terhadap harta-harta yang tidak dimanfaatkan. Wajibnya. Misalnya Ibu punya tabungan, Hmm. tabungan ngendep aja sampai 1 tahun, kan nggak dipakai apa-apa tuh Bu, ya kan? Atau Ibu punya emas, emas disimpan aja, mau emas perhiasan, mau emas batangan, disimpan aja nggak diapa-apain. Nah, kalau udah ngendep, udah nyampe nisab, lalu mengendap 1 tahun di tabungan ibu, itu wajib zakat. Itu harta-harta yang wajib zakat. Lalu kalau ibu punya mobil, mobil itu sebetulnya tidak wajib zakat karena ibu pakai setiap hari kan. Bisa jadi tetangga pinjem, bisa jadi ibu pakai nganter anak sekolah, itu tidak wajib zakat. Rumah yang ibu tinggali tidak wajib zakat, tidak wajib ya, tidak wajib bukan berarti nggak boleh bayar. Hmm. Kalau ibu mau bayarkan silahkan, tapi tidak wajib zakat. Ibu punya kebun, kebunnya ditanami, kebunnya tidak wajib zakat, tapi hasil panennya wajib zakat. Bedakan ya, 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 tanah Ustaz. kebunnya tidak wajib zakat, tapi hasil panennya wajib zakat. Zakat. Ibu dagang, dagangan ibu, ya, dagangan ibu kalau dagang itu wajib zakat tuh, Bu. Harus dihitung. Penjualan dikurangi pembelian,
Ya, berarti kan untung bersih dikurangi hutang-hutang ditambah piutang. Itu nanti harus dihitung. Itu namanya zakat perdagangan. Itu ada wajib zakat. Tapi kalau ibu jual rumah yang ibu pakai sendiri, bukan karena ibu dagang rumah, ibu jual rumah yang ibu pakai sendiri, ya, itu wajib zakat nggak kira-kira? Wajib Ustadz. Nah, rumah yang ibu pakai sendiri sebetulnya kalau ibu mau itu tidak wajib zakat karena ibu bukan dagang rumah, tuh, Oh, ya, 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 ya ya. kan? Tapi kalau ibu kerjaannya jual beli rumah, berarti Itu ibu wajib baru zakat, zakat. ya kan? Karena itu perdagangan, tuh. Artinya ada yang wajib dizakati, ada yang tidak wajib. Yang tidak wajib dizakati ini kalau ibu bayar zakat tetap boleh. Empat boleh ya. Tetap boleh. Gitu ya Bu. Jadi dipahami yang wajib zakat itu eh, harta yang mengendap. Nih contoh nih. Yuk, tanah yang nggak dipakai, apakah wajib zakat? Tanah yang nggak dipakai kan bisa jadi itu jadi manfaat buat tetangga, bisa jadi manfaat buat yang lain. Iya. Justru saya begini, tanah yang tidak dipakai itu sebetulnya tetap tidak wajib zakat karena tetap ada manfaatnya. Bisa dimanfaati sama tetangga dan lain-lain kan. Ada pohon-pohonnya mungkin Betul. bisa bisa ngademin suasana gitu ya. Ya, tapi masalahnya nanti akan ditanya sama Allah, kenapa beli sesuatu tapi nggak dimanfaatkan? Nah, itu jadi hisapnya beda tuh, betul nggak? Hisapnya bukan karena bayar zakatnya, hisapnya karena kenapa punya barang tapi nggak dipakai, Dibiarkan. ya dibiarkan. Jadi beda ya, beda fokusnya ya. Ya, Ustadz. Ya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa jelas ya. ya, jazakallah Sip. khair Ustadz. Oh, ya, baik. Sip. Baik, kita lanjut lagi. Di sini yang raise hand. Boleh Ibu Wiwit untuk bertanya langsung kepada Ustadz Indra. Dipersilakan. Ya, makasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz mau nanya soal warisan ini Ustadz. Ya, Misalkan seorang istri itu ditinggal oleh suami. ya, Kemudian saya dengar katanya harta yang diwariskan suami itu harus langsung dibagikan. Dalam arti walaupun tidak dijual tapi sudah ada pembagian untuk istri dan anak-anaknya. Gitu Ustadz ya. Nah, dalam hal ini Ustadz, kalau suami itu dikategorikan ini warisan dari suami atau ini dari ibunya atau dari istrinya itu gimana Ustadz? Apakah misalnya rumahnya itu atas nama suami, misalnya dia ada 3 aset lah gitu Ustadz ya, mm-mm. itu yang 2 nama istri, yang 1 nama suami. Apakah yang diwariskan nanti dibagi-bagi itu yang nama suami atau yang nama istrinya itu juga Ya, harus dibagi? Ustadz? ya, Karena kita jelas asal usulnya kita kan kadang sudah gabung aja gitu. Ustaznya kadang ada bercampur, ya, kadang memang ya, murni dari harta istri, kadang sudah ada gabungan gitu. Itu yang pertama ya, Ustaz. ya. Kemudian juga yang kedua begini Ustaz, misalkan seorang istri yang sudah ditinggal oleh suami, kemudian dia nikah lagi. Mm-mm. Eh, dari suami pertama itu ada warisan gitu Ustaz. Apakah istri yang sudah nikah lagi tadi ini dia termasuk dalam ahli waris dari harta yang suami pertama atau sudah tidak termasuk lagi Ustaz? Karena Siap, oke. karena ada Mm-mm. kejadian gini Ustaz. Jadi istri yang sudah nikah lagi ini kemudian pada saat dilakukan penandatanganan di notaris dia termasuk dalam namanya di situ sedangkan dia sudah pernah nikah lagi. Siap. Kalau menurut bukan logika ya atau menurut saya pemikiran saya dia kan sudah jatuhnya bukan janda dari dari suami yang pertama, janda Siap. dari suami yang kedua. Nah, apakah itu Ya, dimasukkan lagi sebagai ahli waris itu menyalahi aturan gitu Ustaz siap. agama. Demikian Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bu, soal kepemilikan harta. Ini punya suami apa punya istri? Yaitu harus ada akad memang dulu di awalnya. Harus ada akad. Misalnya suami bilang begini nih, saya beli rumah ya, kita tinggal di sini. Harus ditanya, ini rumah punya kamu atau punya buat saya? Harus ditanya, Bu. Karena nanti memang keperluannya buat apa? Keperluannya buat bagi waris. Tuh. Dan makanya di Islam tidak boleh goror, betul tak? Tidak boleh ada transaksi goror. Salah satu ciri transaksi goror adalah beli pisang di dalam karung, tapi nggak boleh dibuka karungnya. Ini goror, Bu. Nggak boleh, tidak sah, haram. Nah, termasuk kalau Bu Wiwit misalnya nih,
Bu Wiwit ngasih uang ke saya 100 juta. Ngasih uang nih Bu ya. Contoh, Bu Wiwit ngasih ke saya 100 juta. Tuh saya tanya, Bu ini akadnya apa? Udah gampang lah. Nah ini goror Bu. Hmm. Gampang lah tuh apa? Minjemin apa ngasih? Hmm. Ya, kan harus jelas. Makanya di Islam tuh nggak boleh goror. Dan saya menerapkan tidak boleh goror tuh bukan cuma di transaksi, tapi dalam sikap. Sikap itu nggak boleh goror, tegas. Datang, datang, enggak, gitu misalnya. Ya, Bu Wiwit besok ke rumah saya ya, harus tegas. Kalau ternyata ibu besoknya tidak ada jadwal apa-apa, ibu harus tegas bilang, bilang, insya Allah, tuh, ya, insya Allah besok saya nggak ada jadwal, insya Allah saya bisa hadir tuh, insya Allah tapi ya Bu, nggak boleh bilang, ya lihat besok dah ya, ah, goror nih, ya kan, goror nih, karena banyak orang yang hari ini nggak berani ngomong enggak, nggak berani ngomong enggak, padahal dia nggak bisa hadir, tapi dia bilang insya Allah coba. Saya kalau nggak bisa hadir, saya bilang mohon maaf ya Bu, besok saya ada jadwal, jadi saya nggak bisa hadir. Tapi kalau Allah izinkan jadwal besok batal, insya Allah saya akan hadir. Kan beda ya Bu, bahasanya tegas ya. Tuh, jadi orang itu pada saat ibu nggak datang, dia sudah tahu kalau oh iya emang Bu Wibit nggak bisa datang karena dia Bu udah bilang ada acara. Tuh, jadi nggak boleh sikap aja nggak boleh goror Bu. Nah, termasuk suami kalau beliin sesuatu, beliin mobil. Ibu nih aku udah punya mobil, pakai aja ya. Ibu tanya, ini mobilnya nanti tetap milik kamu atau dikasihkan ke saya? Tuh, kalau dia bilang ya buat bunda lah, ya sudah kalau gitu balik nama Bu. Kalau nggak mau dibalik nama, kasih surat pernyataan. Ini mobil sudah diberikan ke ibu. Kenapa? Nanti pada saat beliau meninggal dunia, jelas harta yang dibagi mana. Tuh, gitu ya. Harus tuh Bu, ya. Harus supaya tidak ada goror. Nah, lalu suami Terlanjur, meninggal dunia. Ternyata apa, Bu? maksudnya Kenapa Bu? sudah terlanjur tidak ada itu, tapi mungkin dalam hati kan suami itu niatnya mungkin untuk keluarga gitu, Nah, Ustaz ya, makanya, tidak. makanya, makanya sekarang kalau udah terlanjur begitu, kita lihatnya data tertulis saja. Kalau data tertulis hartanya pada saat dia meninggal dunia, rumah itu atas nama istri, ya berarti harta istri. Kalau saya gitu aja. Oh, iya, iya, Berarti iya. kalau suaminya meninggal, rumah yang atas nama istri yang nggak dibagi karena itu punya istri, Hmm. ya kan? Kalau saya ngelihatnya gitu, karena gampangnya di situ kan ngecek Hmm. punya siapanya. Lalu uang misalnya, uang ada di rekening siapa? Kalau ada di rekening istri, uang istri. Meskipun itu dapat dari suami, ya berarti uang istri. Lalu yang dibagi uang siapa? Uang yang ada di rekening suami. Nah, ibu pada saat suami meninggal dunia, selesai dikubur, ibu periksa-periksa bajunya. Ternyata di kantongnya ada duit 100 juta. Di kantong suami. Di kantong celana suami. Berarti uang siapa? Uang suami. Uang suami. Uang suami. Jangan dibilang, oh ini uang istri nih kan nanti akan dikasihkan ke saya. Gak boleh gitu kan. Jadi cara ngeceknya kalau buat saya begitu aja. Di Hmm. situ. Ya. Kalau udah terlanjur. Nah, untuk kedepannya, begitu suami ngasih, ya memang suami juga tuh harus paham tentang resiko, resiko apa, eh, resiko Ke depannya. warisan, ya resiko kedepannya tentang warisan. Oh, ada Bu Sri Mulyani, Bu. Gimana suaminya? Masih di rumah sakit ya, Bu ya? Ya, mohon maaf ya, kemarin saya pulangnya malam. Jadi saya nggak sempat ke sana. Hari ini insya Allah dari Bogor, saya mudah-mudahan bisa mampir ke sana ya, Bu ya. Oke, jadi Bu Wiwit balik lagi ke situ ya. Kalau hari ini udah terlanjur, yang dibagi mana? Yang dibagi yang tertera betul-betul memang atas nama suami aja. Kalau suami meninggal, berarti harta yang atas nama suami, yang ada di rekening suami, yang ada di kantong celana suami, gitu ya. Tuh. Lalu kalau suami pernah ngasih uang ke ibu, ya, nih uang belanja bulan ini 15 juta misalnya. Habis ngasih uang meninggal dunia. Tuh uang punya siapa sebetulnya coba? Punya istri. Ya kan udah dikasihkan ke istri, ya. Berarti Iya, harta istri. Tuh, ya udah dikasih. Inilah prinsip kholas, prinsip ikhlas. Kalau sudah ngasih ya kholas selesai. Jangan dibilang itu kan dari suami juga, berarti harus dibagi. Yang dibagi itu adalah yang memang harta yang dia kuasai. Ya, hmm, berarti uang yang di rekening dia, saham-saham perusahaan yang dia pegang sendiri, terus apalagi rumah-rumah yang atas nama dia sendiri, usaha-usaha yang atas nama dia sendiri, ya itu yang dibagi, gitu ya Bu ya. Jadi memang ke depannya memang harus harus dijelaskan betul, ya. Bu Rina dibeliin rumah sama suaminya, gede banget, ya kan. Ini mama rumah kita tinggal di sini. Ah, Ibu Rina harus tanya, ini dikasihkan saya atau tetap milik kamu, saya tinggal di sini.
Udah atas nama saya aja. Oh, berarti harta kamu. Ngerti kan? Kalau kamu meninggal, jadi warisan kamu. Kan begitu ya. Oke, gitu ya Bu ya. Clear ya. Jadi ke depannya harus jangan goror ya Bu. Yang kedua, Tapi ya Ustadz, Bu. maaf Ustadz, yang tadi atas nama suami, tapi peruntukannya untuk semua gitu Ustadz. Kan Oh karena ya untuk memang gangguan. iya. Memang iya. Kan suami beli rumah. Peruntukannya buat semua. Tapi harta siapa? Harta siapa? Ya kan? Ayo. Sekarang ibu punya rumah, buat semua apa buat ibu sendiri? Oh, anak ibu tinggal di luar, wah harta ibu. Nggak begitu kan? Tetap aja buat semua. Tapi kan kita lihat harta ini dikuasai atas nama siapa, milik siapa, gitu loh Bu. Kalau buat semua ya memang buat semua lah, jelas itu. Kalau ada gini Ustadz, ada setelah suami meninggal, kemudian kan ada ini kadang-kadang orang tua kan karena istrinya masih ada, jadi ditinggalin istri. Kemudian istri ini ngambil kebijakan, siapa yang menemani umpamanya ibunya sampai nanti dipanggil Allah, nanti ini yang eh, berhak, maksudnya tinggal di yang ngambil Nggak hak boleh ini. Bu, nggak boleh. Warisan harus dibagi sesuai aturan Allah, nggak boleh dibagi ke Hmm. semaunya yang ditinggalkan, nggak boleh. Kecuali wasiat, tapi wasiat bukan buat ahli waris ya. Misalnya nih, saya meninggal dunia, saya punya rumah atas nama saya. Lalu saya bilang sama anak-anak saya, jangan dijual ya, ini buat kenang-kenangan. Kamu rame-rame tinggal aja di sini. Atau saya bilang ini buat anak yang paling terakhir. Yang lain-lain kan udah pada kaya-kaya, banyak punya rumah sendiri. Yang paling terakhir nggak punya rumah, nih buat dia. Nggak boleh, Bu. La wasiat lil waris. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Yang namanya warisan harus dibagi sesuai dengan aturan Islam. Tuh, Bu. Makanya saya nggak mau anak saya, istri saya nanti rebutan warisan. Saya nggak punya harta waris, tuh, Bu. Rumah bukan atas nama saya. Motor nggak ada atas nama saya. Saya nggak punya sama sekali. Jadi saya nggak punya aset. Kasih, 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 kasih. Nah, kalau saya meninggal dunia bebas saya. Palingnya duit yang ada di kantong, duit yang ada di rekening. Kalau saya punya emas, emas itu saya taruh di berangkas punya istri saya juga. Jadi saya nggak pernah klaim itu punya saya. Jadi kalau saya meninggal dunia itu harta istri saya semua. Jadi kalau saya meninggal dunia, insya Allah sedikit sekali warisan yang saya bagi. Kenapa? Karena saya nggak pegang harta. Oh nanti Ustadz kalau istrinya begini-gini, nah jangan banyak prasangka, jangan prasangka buruk. Oh, itu nuduh-nuduh orang nggak boleh, ya kan? Sudah ikhlas saja kalau udah kasih, kasih selesai. Jadi kalau saya gitu ya Bu. Jadi yang namanya Kalau warisan harus dibagi sesuai aturan waris. kalau sekarang Ustadz saya kan masih belum meninggal gitu Ustadz. Jadi saya Ya. tuh pesan sama anak saya kan ada yang aset yang atas nama saya. Oh yang ini nanti kamu ini untuk ini. Kemudian yang ini nanti untuk wakaf ibu atau sedekah ibu. Jadi jangan di ini itu gimana Ustadz? Apa Kalau ibu boleh masih Ustadz? hidup bebas Bu. Warisan Oh, itu hanya dibagi kalau sudah meninggal. Dan harus ikut aturan Islam. Kalau masih hidup nggak ada, bebas. Ibu mau kasih ke saya juga boleh, benar nggak? Kan masih hidup orangnya. Jadi bedakan ya. Kalau masih hidup terserah, tapi harus terserah. langsung dibalikkan nama gitu Ustadz ya. Oh, Karena terserah Bu. Kan saya udah bilang oh, terserah. Kalau ibu ibu ngasih saya sama saya nggak saya balik nama ya terserah. Tapi kalau nanti di ujung setelah ibu meninggal iya dunia, keluarga itu ibu Ustadz. nuntut saya, ya resiko saya karena nggak mau dibalik nama kan. Tuh. Ya kan? Nah, itu terserah. Kalau mau dibalik nama nggak dibalik nama, terserah. Kenapa? Karena kalau tidak dibalik nama, resiko yang muncul di kemudian hari ya tanggung sendiri. Kalau mau amanah, kalau dikasih ya balik nama buru-buru kan begitu ya. Ya kan? Gitu aja. Kalau ibu masih hidup terserah bebas. Bebas itu namanya hadiah, itu namanya hibah, bebas aja. Bu. Tapi kalau sudah meninggal dunia harus ikut aturan Islam. Nggak boleh pakai mau-maunya yang meninggal atau mau-maunya yang masih hidup. Nggak boleh ya Bu ya. Harus 100% dibagi sesuai aturan Islam. Clear ya Bu? Walaupun walaupun pesan lisannya Ustadz ya, cuma Iya enggak, dipesankan. kan saya udah bilang tadi, tidak ada wasiat untuk ahli waris, Bu. Berarti tidak berlaku. Ya Bu, kalau Ibu pesan misalnya, Ibu pas Ibu meninggal dunia, rumah ini buat anakmu, Iya. adekmu yang paling kecil ya, tidak berlaku Bu. Itu tidak berlaku. Berarti Ibu berwasiat tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, yang tidak sesuai syariat Islam batal. Oke? Khusus untuk wasiat, untuk khusus untuk warisan begitu ya. Tapi kalau ibu masih hidup, bebas saja. Oke? Iya, dia Mm-mm. waktu masih hidup Ustadz, dia sudah bilang kan untuk anaknya, walaupun itu waktu itu anak angkat Ustadz ya, ini rumah nih untuk anak angkatnya Ustadz.
Dia pesan sama adiknya. Jadi pada saat dia istri meninggal kan memang masih nama dia kan. Iya, iya, Atas iya, itu. makanya kan saya udah bilang sebetulnya kalau masih hidup dikasih-kasih begitu bebas Bu. Kalau nggak dibagi, nggak langsung dibalik nama, nggak langsung diurus, akhirnya jadi ribut dan diributkan jadi warisan, ya itu salah sendiri. Kenapa pada saat bagi-bagi nggak langsung dieksekusi Oke. hak-haknya, ya kan? Ya, jadi kalau udah begitu terus minta nanya sama saya, misalnya gitu ya. Ini ada juga yang begitu, Ustaz gimana cara? Ya silahkan beresin sendiri lah. Saya mau ngomong apa nggak bisa apa-apa, ya kan? Tuh. Ada orang udah marah nggak bisa nuntut, ya, saya mau ngomong apa? Dan saya secara histori nggak tahu buktinya. Coba, cuma dengar cerita dia wasiat loh buat saya. Iya, kenapa kalau udah ngasih apa? Dia bilang waktu masih hidup ini buat saya. Nah, mana buktinya? Kan sulit tuh. Ya, makanya kalau memang memberikan sesuatu saat masih hidup, ya langsung dieksekusi. Biar nggak ada keributan di kemudian hari. Itulah perintah Allah di surat Al-Baqarah 282. Disuruh catat, ya, disuruh catat. Ayat surat Al-Baqarah 282 itu kan sepanjang itu kan pencatatan, ya Bu. Betul nggak? Tapi hari ini banyak orang yang mengabaikan pencatatan. Oke? Yang kedua pertanyaan Ibu, mantan istri kalau suaminya meninggal dunia baru nikah lagi, dia tetap ahli waris, Bu. Kalau dia diceraikan, lalu nikah lagi, baru suaminya meninggal dunia, ya dia bukan ahli waris. Bisa bedain ya, ya, bisa bedain ya. Misalnya suaminya meninggal dunia, setelah meninggal dunia, mau 3 bulan kemudian lepas masa idah, dia menikah lagi. Dia tetap ahli waris. Kenapa? Karena dia masih istrinya pada saat suami meninggal dunia. Gitu. Tapi kalau dia menikah laginya setelah diceraikan dulu, suami ceraiin, baru nikah lagi. Setelah nikah, suaminya meninggal, mantan suaminya pertama meninggal dunia, ya dia jelas bukan ahli waris. Beda ya. Gitu ya Bu ya, clear ya, jelas ya. Nah, semoga Bulik sudah jelas ya apa yang disampaikan Ustadz Indra dan semoga ini jadi bermanfaat untuk 2 menit. Kita lanjut ya. Eh, Nanti untuk ke depannya, yang udah pertanyaannya cukup satu aja ya, biar semuanya kebagian untuk bertanya bersama Ustadz Indra. Kita lanjut lagi nih, ada Bu Rina yang dari tadi udah raise hand. Boleh Bu disampaikan pertanyaan kepada Ustadz Indra. Ya. Nah, tadi atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Um, Waalaikumsalam. ingin menanyakan bagaimana hukumnya trading, Ustaz. Oke, Trading saham. trading. Oke. Ustaz. Terus satu lagi, mungkin sebenarnya bagaimana sih Islam itu memberikan panduan dalam investasi? Oke. Terima kasih. Baik Bu, pertama Bu, eh, trading saham, trading forex, ya Bu. Yang Ibu harus perhatikan satu, forex itu mata uang, saham itu surat berharga. Dulu di zaman Rasulullah, surat berharga itu tidak ada, ya Bu. Lalu hari ini dibikinlah surat berharga tanda kepemilikan perusahaan. Surat saham itu setara dengan emas, dikiaskan dengan emas Bu. Dikiaskan dengan emas. Uang dikiaskan dengan emas. Lalu hukumnya surat berharga itu disandarkan seperti hukumnya emas. Ya, pertanyaan saya, kalau ibu beli emas, boleh nggak mengharapkan naik turunnya harga emas? Boleh nggak? Bu- Boleh nggak Bu? Boleh, Ustaz. Boleh, Ini asal ada itu boleh asal ada fisiknya ya Bu ya. Ibu beli fisiknya, diterima emasnya, ibu simpen emasnya, lalu suatu saat emasnya naik, ibu jual lagi. Boleh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ibu jual beli saham, ibu terima fisik apa enggak? biasanya kayak ada akun gitu kan Ustaz. Nah itu dia, ada nggak fisiknya? Nggak ada. Makanya kenapa ini termasuk dihukuminya transaksi goror? Satu, karena tidak pernah ada penyerahan barangnya. Salah satu syarat sah jual beli adalah mahalul akad, barang-barang yang di, ditransaksikan, diperjualbelikan. Ada serah terima, syaratnya adalah taslim, harus ada serah terima. Lalu ibu serah terimanya apa? Nggak ada kan? Sertifikat sahamnya ada di tangan ibu apa enggak?
Hari ini kan nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada barangnya. Satu, yang pertama dulu itu. Yang kedua, eh, Bu, jual beli saham untuk menaik turunnya naik turunnya harga itu dihukumi goror nih. Dihukumi goror sama ulama mayoritas gitu ya. Kenapa? Karena eh, kalau emas pada saat ibu punya barang, harganya turun, ibu tetap punya barangnya. Dan nggak mungkin harga emas tuh jadi nol. Betul nggak? Tapi kalau saham, Bitcoin, bisa nggak tuh harganya ambrul sampai nol? Dulu kan pernah kejadian begitu ya Bu, dari 4.000 turun jadi 100 perak waktu Baru-baru krisis ini, moneter. Ya Bu? baru-baru ini kan ya, IHSG ambrol nih baru-baru ini. Nah, Tapi sehingga sebenarnya saya nggak paham yang ini yang mengerjakan suami sih Ustadz. Saya sendiri tuh nggak ya begitu paham sistemnya bagaimana. Tapi betul, karena memang karena ini juga nanti uang tuh masuk ke keluarga, jadi menurut betul, saya perlu untuk bertanya. betul, betul, betul. Saya kerja itu di Nggak begitu 18 paham. tahun Bu. Saya kerja di bidang itu 18 tahun. 18 tahun kerja seperti itu. Jadi para ulama menghukumi transaksi jual belinya mengharapkan naik turunnya harga saham itu goror. Itu para ulama sepakat di situ. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri goror itu ibu nggak bisa, ibu kan nggak apa ya, gini. Jadi faktor tebak-tebakannya juga besar. Ada faktor tebak-tebakannya besar, makanya goror tebak-tebakan. Yang kedua, bisa digoreng-goreng. Betul nggak? Ini ya, saya contohkan yang saya Ya, kerjakan dulu ya, Bu. Saya contohkan ya, yang saya kerjakan dulu ya. jadi ya. Saya, saya kerja di sebuah perusahaan sekuritas. Lalu saya punya teman di sebuah perusahaan sekuritas lagi, atau beberapa perusahaan sekuritas. Lalu kita kontek-kontekan nih, janji-janjian. Bro, saham misalnya ya, saham GGRM misalnya, gudang garam, GGRM. Kita goreng yuk. Begitu saya beli, begitu saya jual, teman saya beli. Harga kan otomatis ditaikin tuh ya. Saya naikin lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi. Padahal ini cuma kerjasama dua pihak, kerjasama dua pihak doang. Orang lain yang nggak tahu apa-apa, misalnya Budiah nih, investor baru, nggak tahu trading, nggak tahu apa, tiba-tiba, wih harga GGRM naik terus, ya. Lalu apa yang dia lakukan? Wah, ikut beli. Nah, saya kan melihat, Bu. Saya sama teman saya tahu persis kalau saya jual yang beli teman saya tahu persis. Ente udah beli ya? Udah. Saya pasang jual 100. Udah, saya udah beli 100 terus kan, Bu. Ya, karena kita janjian kan. Masuklah orang lain. Temen ada yang masang nih. Kita kan udah janjian ya, Bu. Tiba-tiba ada Bu dia pasang. Ceger 30, beli 30. Temen saya kan nanya, itu yang pasang 30 kamu bukan? Bukan. Bukan saya. Oh ya udah, oke. Ya kan? Teman saya beli dulu. Terus orang lain ikut beli 50, ya. Teman saya nanya lagi, "Ini 50 punya kamu bukan?" Bukan. Muncullah orang lain, Bu. Tiba-tiba Bu Mila di Tangerang ikut jual, ikut beli, ikut jual, ikut beli. Kan orang lain, tadinya kita yang ngatur. Nah, ini yang disebut goreng saham. Tuh. Kalau emas bisa digituin apa enggak? Pertanyaan saya. Enggak bisa. Emas secara alami enggak bisa begitu. Nah, pada saat saya berdua janjian beli beli beli, saya beli dia jual, saya beli dia jual, dia beli jual terus naik ya. Begitu sampai di atas ceger orang lain yang melakukan jual beli jual beli jual beli. Kami berdua udah diam tuh Bu. Harga naik terus. Udah sampai di titik yang tadinya mau jual nggak ada yang beli lagi kan. Saya pasang beli di bawah ceger. Harga langsung turun. Inilah yang disebut goreng saham. Bu. Artinya apa? Ngebangkrutin orang, nyurangin orang. Ada peluang di situ. Nah, itulah makanya termasuk goror di situ. Coba kalau pisang nggak bisa digituin nggak sama ibu? Ibu jual beli pisang. Ibu beli eh, beras bisa digituin nggak? Janjian dua orang sulit Bu. Kenapa? Karena ada risiko rusak, ada Cara risiko macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau saham bisa digituin, makanya termasuk goror. Saya 18 tahun kerja di bidang itu. Saham, forex, dan trading, indeks saham dan lain-lain gitu. Makanya saya nggak masuk ke area itu, apalagi Bitcoin. Kalau ibu tradingnya Bitcoin, cryptocurrency, cryptocurrency lebih nggak ada lagi barangnya. Ada nggak barangnya? Nggak ada. Berarti yang syarat ya, gitu. yang saya tahu kan kayak kripto itu kan jelas haram ya Ustaz. Tapi Ya, kayak dari MUI itu kayak ada saham syariah gitu loh Ustaz. Jadi nah
Saham syariah perlu dipelajari. Bu, saham syariah itu hari ini ada checklistnya ya. Poin satu, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 ya. Minimal misalnya 5 dari 6 terpenuhi termasuk syariah gitu loh. Ibu nanti pelajari kenapa disebut saham syariah. Ibu cek apa sih syarat-syaratnya. Contoh ya Bu, contoh modal modal yang riba tidak boleh lebih dari 5% contohnya. Kalau saham syariah, contohnya salah satunya adalah modal yang bersumber dari riba tidak boleh lebih dari 5%. Itu sudah masuk syariah. Lah pertanyaan saya, bisnis pakai modal riba, meskipun cuma 5%, apakah syariah? Tetap nggak syariah kan? Ya karena hari ini memang aturan yang keluar dari MUI itu masih dicocokin sama masih disesuaikan dengan kondisi negara saat ini. Makanya buat saya untuk mengambil posisi aman, saya nggak masuk ke sana, gitu. Ya saya nggak trading di situ. Kecuali begini, kalau ibu beli saham untuk mengharapkan keuntungan atas usaha bisnis perusahaan tersebut, halal, boleh silakan. Ibu beli saham Telkom, saham batu bara misalnya. Yang paling banyak bagi-bagi dividen tuh hari ini kan ada batu bara ya. Adaro, baru beli saham Adaro. Ibu akan dapat dividen. Kalau dividen halal, Bu, silahkan. Tapi kalau ibu beli saham untuk Trading. mengejar naik turunnya, tradingnya, itu goror. Gitu. Ya, Bu ya. Gitu ya Ustaz ya. Ya, Ya, tapi ya saya posisinya gimana Ustaz sebagai istri? ya sebagai Mau istri beritahu pertama. juga. Ya, gini aja, Bu. Tetap mendakwahi suami itu nggak bisa selalu dinasehati, nanti berantem. Gimana Iya. caranya? Tetap jadi istri yang baik, pelan-pelan diajak-ajak ikut yuk, belajar, eh, datangnya ke ustadz-ustadz terkenal, Bu. Datang ke Ustadz Dwi Condro Triyono, ikutin kajian beliau. Datang ke Ustadz Aminur Bait ya. Kalau diajak ke Ustadz Indra mungkin dia nggak lihat, oh siapa Indra gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena memang juga banyak hari ini ahli-ahli eh, fikih muamalah ya syariah ya, fikih syariah itu yang masih membolehkan, bahkan masih membolehkan kredit di bank tuh, dengan dalil kebermanfaatan. Padahal kebermanfaatan itu bukan dalil jadi halal haram, enggak. Sekarang saya tanya sama Ibu, babi itu manfaatnya banyak apa enggak? Ada manfaatnya tapi Ya, banyak tidak untuk banget, lebih banyak. banyak banget manfaatnya Bu. Tapi apakah karena bermanfaat jadi halal? Tidak. Tidak. Ya kan? Sekarang yang kedua, seorang perempuan yang menjual diri untuk menghidupi anaknya, bayar sekolah, makan, dan lain-lain. Itu manfaatnya banyak nggak Bu kira-kira Bu? Ada Ustaz ya. Tapi jual dirinya jadi halal apa enggak? Tidak. Tidak. Makanya hari ini ada satu poin yaitu kebermanfaatan, kemaslahatan. Kemaslahatan dianggap jadi dasar menghalalkan. Padahal dalam fikih syariah, fikih muamalah, kemaslahatan itu bukan dalil untuk menghalalkan satu perbuatan. Gitu ya Bu ya. Tidak ada yang namanya ke halal haram tuh dalilnya mutlak Quran dan Sunnah. Quran dan hadis mutlak. Oke, gitu ya. Iya. Karena kalau dari saya sih merasa kayak kok saya keberkahan harta itu kok kayaknya tidak ada gitu Nah, Ustaz. ya, itu Tapi dia. ya Ya, posisi itu saya dia. begini saya akan berusaha cari jalan keluar. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, dakwahi dengan pelan-pelan ya, Bu ya. Itu memang Iya. ini muamalah level tinggi, Bu, hari ini. Ya, muamalah level tinggi, riba dan goror, itu ada ribanya juga, karena ada bunganya juga, Bu. Ya, gitu. Soalnya kan kasihan anak-anak Ustaz saya tuh berpikirnya Betul, gitu. betul, betul, Bu, betul. Makanya banyak istighfar, anak-anaknya diajarin istighfar, ya, Bu. Kan nggak bisa ma la yudraku kullu fala yudraku kullu. Yang nggak bisa diterima semua ya bukan berarti ditolak semua. Ya Bu ya. Hari ini rezeki suami ditolak 100% ya nggak bisa juga. Nanti berantem, nanti ibu malah nggak bisa dakwah. Tetap berbuat baik dulu, pelan-pelan diajak ngaji, pelan-pelan diajak datang ke ustadz, diskusi. Tapi saran saya jangan diajak ke ustadz-ustadz nanggung. Bawa ke ustadz-ustadz besar sekaligus. Ustadz Dwi Condro Triyono, Ustadz Aminur Bait, ya, itu yang memang sudah jadi landasan kita buat fikih muamalah. Ya, Ustadz Erwandi Tarmizi, meskipun mungkin beda manhaj, ya nggak apa-apa kan ini kita bahasnya fikih muamalah. Gitu ya Bu ya. Sabar-sabar, banyak istighfar, banyak bersyukur, insya Allah nanti Allah kasih jalan. Sip, mangga berikutnya. Wah, semoga
pertanyaan tadi terjawab ya untuk Bu Lina. Kita lanjut lagi ke yang sudah raise hand dan open cam tentunya. Ada Bu Dian Dwi Restuti. Boleh Bu Dian, silakan dipertanyakan sama student. Bisa di-unmute, Bu. Udah saya bantu unmute. Tinggal okein aja. Bisa, Bu Dian? Silakan. Iya, udah di... Alhamdulillah barusan tadi udah bisa di-unmute. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, dengan Ya, tadi tentang pembahasan yang goror itu, Ustaz. ya. Kemarin itu menjelang Hari Raya Fitri kan banyak nih masyarakat Indonesia yang melakukan penukaran uang, Ustaz. Mm-mm. Nah, itu apakah termasuk goror atau bukan dan kriterianya yang seperti apa, Ustaz? Oke. Terima kasih. Jazakallah khair. Oke, yang pertama, Bu, yang namanya tukar. Yang namanya tukar itu rumusnya harus sama, ya. Ya, yang namanya tukar harus sama. Makanya saya melarang yang namanya tukar kado. Tukar itu mutlak harus sama loh, Bu. Ya. Kalau Ibu tukar kado minimal 20.000. Apa iya kadonya pas 20.000? Belum tentu kan. Bisa jadi ada 21.000, ada yang 19.000. Kalau nilainya beda, berarti ini riba. Namanya riba fadl. Riba fadl. Uang, tukar uang mutlak harus sama. Tuh, ya. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah, hadis Rasulullah. Nah, anna Nabiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha ambai'il zahabi bizahabi ambai'il zahaba bizahabi wal fiddati bil fiddati wasairi bis sairi wal burri bil burri wal milhi bil milhi wat tamri bit tamri wal milhi bil milhi illa sawaan bisawain ainan bi ainin. Tuh. Rasulullah melarang jual beli antara emas dengan emas. Berarti emas dengan emas. Kalau sekarang berarti uang dengan uang. Uang dengan uang itu harus sawaan bisawain, ainan bi ainin. Harus sama jumlahnya dan hari itu juga. Tuh. Jadi yang namanya Bu tukeran kemarin Bu 100.000 lama tuker jadi 2.000-an baru. Ya harus sama jumlahnya Bu. Nggak boleh beda. Kalau beda ini riba fadl namanya. Riba fadl. Ya. Tuh. Termasuk Ibu kalau misalnya mau naik ojek. Uang Ibu 50.000-an. Ya. Lalu bayar ke tukang ojek 15.000. Tukang ojeknya nggak punya kembalian. Terus teman ibu lewat gitu ya. Teman ibu lewat. Sis, tuker dong 50.000-an. Dicari dompet. Wah cuma ada 45.000 nih. Ya udah nggak apa-apa 45.000 dulu. 5.000-nya nyusul ya. Oh, itu haram nggak boleh. Haram. Kenapa yang namanya tuker itu ainan bi ainin. Harus langsung. Sawaan bi sawain ainan bi ainin. Harus langsung dan saat itu juga harus sama. Jadi daripada nuker lebih baik pinjam 15.000. Betul nggak? Malah halal. Ya nanti tinggal diganti langsung. Tuh. Jadi ya banyak kan, tukang dagang warung sebelah-sebelahan di pasar tuh. Waduh nggak ada kembalian pinjam dulu sebelah. Oh cuma ada 40, udah pinjam dulu. Nggak bisa nanti 10.000-nya nyusul. Ini haram, nggak boleh. Jadi yang namanya tuker mutlak, sawaan bisawain, ainan bi ainin. Dalilnya hadis Rasulullah. Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji-bijian dengan biji-bijian, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, illa sawaan bisawain, kecuali sama jumlahnya. Ainan bi ainin, mata ketemu mata, orangnya langsung ada. Gitu. Ya. Faman zada au azdada, barang siapa yang menambahkan atau menerima tambahan fakot arba, maka itu riba. Farodan nasama akhodu, diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya. Tuh. Gitu ya Bu ya. Jadi yang namanya tuker harus sama. Makanya saya kemarin acara keluarga saya bilang nggak boleh ada tuker kado. Yang ada apa? Saling berbagi kado. Aktivitasnya sama, tapi bukan tuker, ya kan? Aktivitasnya sama, tapi berbagi, bukan tukeran. Kalau berbagi kan terserah ya. Tuh. Sama kayak jual beli kredit. Beli kredit boleh nggak? Boleh. Tapi riba nggak boleh. Jual beli kredit akadnya salah bisa jadi riba. Tuh. Padahal kan riba itu umumnya terjadi di jual beli kredit, betul nggak? Ya kan? Aktivitasnya sama tapi karena akadnya berbeda jadi tidak halal. Gitu ya Bu. Kemudian ya, khusus buat tukar-tukar haram nggak boleh itu.
Ya, nggak boleh Bu. Kalau tukar sama uang sama anak, kalau kurang nggak boleh. Harus sama. Mendingan diganti akadnya. Udah mama ngasih uang aja deh ke kamu deh. Misalnya ibu punya menukar uang 50.000, anak ibu cuma ada 40. Mau nuker kan jadi haram kan? Udah gini aja akadnya. Mama ngasih uang ke kamu 10.000 deh. Kembaliin 40 sini. Kan beda. Ya nggak? Padahal padahal aktivitasnya sama tapi akadnya beda. Ya nggak? Sama-sama tuh. Oke? Clear ya? Sip. Lanjut. Alhamdulillah, semoga pertanyaannya udah clear ya, Bu. Kita lanjut lagi. Waktunya sudah sebentar lagi. Boleh Bu Dewi dari Jakarta untuk bertanya kepada Ustadz Indra. Mangga Bu Dewi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz. Mangga Bu. Em, Mengenai transaksi digital di era zaman sekarang, Mm-mm. em, itu menjadi solusi ketika kita menerima kembalian ya, Ustadz. Contohnya misalnya di Mm-mm. Indomaret ya, Ustadz. Ya. Seringkali saya menemukan kasir itu tidak amanah Mm-mm. membalikan sesuai dengan jumlahnya. Ya. Akhirnya akan menjadi lebih sesuai dan kita ridho ketika jumlahnya itu sesuai. Solusinya Ya. adalah melalui sekarang ada dompet digital gitu ya, Ustadz. Ya. Indomaret kembaliannya sesuai gitu, transaksi sesuai dan struknya juga melalui apa digital juga. Ya. Nah, itu bagaimana? Itu satu. Ya. Yang kedua, eh, Ustadz, saya ingin menghitung berapa kewajiban saya tadi mengenai apa namanya Zakat. zakat dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Jika eh, dahulu saya belum mendapatkan ilmu ini gitu, apakah saya sekarang boleh menunaikannya? Sebut saja Ya. misalnya kemarin gaji saya belum potong zakat penghasilan, contohnya Ya. seperti itu. Apakah saya perlu menunaikannya ataukah karena sudah lewat jadi tidak perlu gitu? Siap. Nah, tapi Ustadz, kan Mm-mm. saya tidak membedakan antara zakat, infak, dan sodakoh, tapi saya Mm-mm. mengeluarkan jumlahnya Ya. yang cukup dianggap cukup gitu, lebih dari persentase yang Ya. harus dizakatkan. Nah, apakah itu termasuk telah memenuhi zakat penghasilan? Seperti Siap. itu, Ustadz. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dewi. Pertama soal dompet digital. Selama dompet digital ini cuma wasilah, cuma cara, silahkan halal. Ya, halal. Seperti transfer ini sudah ada hukum halalnya, termasuk jual beli online. Beli online bayar pakai saldo boleh, nggak ada masalah eh, selama itu tidak ada indikasi tambahan manfaat dan lain-lain ya, gitu kan. Karena kalau ada tambahan manfaat pakai saldo, karena saldonya bisa ditarik, itu ada indikasi bisa jadi riba tuh. Kenapa? Karena akadnya akad titipan, uangnya kan bukan uang ada akad titipan ya. Bukan transaksi investasi ya. Iya, akadnya itu akad court, akad pinjam karena uang kita di saldo e-wallet itu dipakai mereka kan sebetulnya begitu ya. Nah, jadi e-wallet itu boleh dipakai halal selama tidak ada tambahan apapun. Jadi contoh, saya naik ojek aja lah yang paling sering saya lakukan. Ojek itu kadang-kadang kalau bayar pakai e-wallet, pakai saldo sama bayar pakai cash itu suka dapat diskon. Kalau pakai cash diskonnya sama dengan pakai saldo, maka saya pakai diskonnya. Tapi kalau pakai saldo diskonnya 6.000, pakai cash diskonnya 3.000, nah, saya pakai cash. Kenapa? Hmm. Karena saya khawatir saldo diskonnya lebih besar. Mm-mm. Ya kan? Saldo diskonnya lebih besar, saya khawatir masuk ke area riba. Riba Mm-mm. nasiah namanya. Riba 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 riba. Oh, ini namanya riba fadl, bukan karena waktu, riba fadl. Ya, kenapa? Karena saya menempatkan saldo saya dapat bonus diskon lebih besar. Tapi kalau cash sama saldo diskonnya sama-sama 6.000, ya sama dong berarti kan nggak ada bedanya kan? Mau bayar cash di diskon 6.000, mau bayar pakai saldo diskon 6.000, berarti kan tidak ada riba di situ. Memang cara bayar gitu. Jadi nggak ada masalah dengan e-wallet, dompet digital dan lain-lain. Yang nggak boleh itu kalau dikembaliin pakai permen. Oh Itu iya haram betul, tuh. Kenapa? Karena kita belum tentu mau beli permen. betul, Dipaksa betul, beli permen. betul. Syarat jual beli itu selalu harus saling ridho. Mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Pertukaran harta dengan harta yang mengakibatkan resiko kepemilikan, perpindahannya kepemilikan atas dasar saling ridho.
Nah, kalau Hmm. dapat permen kan belum tentu ridho ya. Iya, betul. Setuju, Nah, itu Ustaz. nggak boleh. Jadi kalau ada minimarket yang mengembalikan pakai permen, saya tolak, nggak mau. Tuh. Mm-mm, Kalau mm-mm, dia ngembaliin ke saya kelebihan, misalnya belanja 14.900 ya, atau 14.100 ya, kembaliannya kan harusnya 5.900, dia kasih saya 6.000. Saya mm-mm, tanya, ini 100-nya apa? Ikhlas apa enggak? Saya tanya, mm-mm, oh nih, oh iya Pak, sudah mm-mm, ikhlas Pak. Bener ya, ikhlas ya, silakan. Karena nggak boleh didiemin tuh. Itu apa tuh akadnya tuh yang 100 tuh? Harus mm-mm, dikembalikan atau apa gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan dompet digital, tidak ada masalah kalau dia mengembalikan lebih kalau kita sudah tahu akadnya apa. Tanya mm-mm, dengan detail. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kalau zakat dan ibu wajib bayar zakat lalu lupa dibayar atau belum tahu ilmunya, maka hutang zakat harus dibayar. mm-mm, Hutang zakat harus dibayar ya. Kalau sudah nyampe nisab, kalau sudah nyampe haulnya berarti hutang zakat tetap harus dibayar. Yang hari ini bisnis jual beli punya warung di rumah. Cek tuh Bu, wah saya selama jualan dari tahun 2020, dari tahun 2020 sampai sekarang udah 5 tahun nggak pernah bayar zakat Ustadz. Padahal stok barang saya banyak itu. Ibu, mm-mm, ibu jualan kelontong ya, jualan kelontong, jualan snack dan lain-lain. Itu bisa jadi stok-stok itu kalau dijumlahin bisa 300 juta juga itu. Ya kan? mm-mm, Lalu sekian tahun nggak pernah bayar zakat. Nah, itu hutang zakat harus dibayar semua. Harus dibayar semua. 2,5% kali sekian tahun. Nah, itu ada caranya. Nanti harus berkonsultasi ya. Kalau yang mau, saya dengan teman-teman tim di Masjid Asa ada ahlinya untuk ngitung itu semua. Jadi silakan nanti DM dan lain-lain untuk eh, belajar ngitungnya. Kemarin juga kami ngobrol sama admin ya, apa timnya Meaningful Ways, udah bikin dong kelas zakat, bikin cara ngitungnya. Nanti yang ngitung siapa? Yang ngitung orang-orang yang pernah beraktivitas di Baitul Mal. Memang mereka-mereka yang ahli di bidang itu, gitu ya Bu Dewi ya. Jadi kalau yang namanya hutang zakat tetap harus dibayar. Tuh. Yang kedua, zakat sedekah yang nggak bisa dicampur Bu. Akadnya apa? Ibu bayar zakat apa sedekah? mm-mm, Nggak bisa dicampurin. Ini pokoknya jumlahnya nih bayar semua. Kalau ibu bayar ke Baitul Mal ya jadi zakat semua. Kalau mm-mm, ibu bagi sendiri jadi sedekah semua. mm-mm, mm-mm, Itu. mm-mm. Ya, clear ya Bu Dewi ya. Ya, siap Ustaz. Ya, Terima oke. kasih banyak. Sama-sama. Mangga berikutnya. Alhamdulillah untuk Bu Dewi, semoga pertanyaan-pertanyaan terjawab. Dan nanti jika ingin dilanjutkan pertanyaannya bisa DM saja ke Ustadz Indra. Insya Allah akan dibalas nanti di Instagramnya. Kita lanjut lagi karena Hmm. sudah 15 menit lagi akan selesai. Boleh Ibu Rahma dari Medan untuk bertanya langsung pada Ustadz Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin. Terima kasih Mbak udah menyediakan waktu. Ustadz, saya mau tanya, kan di Aceh itu misalnya emas, pertukaran emas, saya ada 5 gram emas, kemudian saya mau tambah jadi 10. Jadi 5 gram saya kasih ke toko, jadi saya cuma membayar 5 gram yang baru harga sekarang seperti itu. Jadi 5 gram yang dulu saya beli 800.000 tidak masalah kan Ustadz kalau saya cuma membayar 5 gram yang harga sekarang untuk penambahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang di bank syariah mandiri itu sebenarnya bagaimana? Apakah memang halal atau lebih baik dihindari. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ustadz, untuk masalah beasiswa, kan banyak beasiswa LPDP, beasiswa BIB untuk para pendidik ataupun para eh, mahasiswa yang mau melanjutkan studi. Nah, syaratnya adalah tes TOEFL seperti itu, tes bahasa Inggris. Sebenarnya mereka bisa ikut tes bahasa Inggris ataupun berbicara bahasa Inggris, cuma tidak mencapai nilai yang diharapkan. Nah, bolehkah dia ujian, tetapi di sampingnya ada yang membantu biar nilainya tinggi? Kenapa kalau nggak dapat beasiswa kan sayang dia tidak melanjutkan studi. Oke. Karena itu aja Ya, Ustadz. Mohon siap. penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu. Bu, kalau emas sekali lagi yang saya sama jawabannya kayak tadi pertanyaannya Ibu Dewi ya. Ibu Dian Dwi Restuti. Yang namanya tukar itu harus sama. Kalau ibu mau 5 gram, lalu ibu mau beli jadi 10 gram. Sebetulnya kan ibu mau beli kan. Mau beli 5 gram lagi kan. Supaya jadi 10 gram. Tapi bentuknya bukan 5 gram. Ibu maunya bentuknya 10 gram satu. Begitu kan? Iya kan? Nah, itu nggak boleh tuker tambah, nggak boleh. Ibu jual dulu 5 gramnya, terima uangnya, baru tambahin uang ibu beli 10 gram.
Itu yang benar begitu. Tukar tambah itu haram. Tukar tambah mobil, tukar tambah rumah, tukar tambah emas, nggak boleh. Tuh. Termasuk ibu beli panci, ya. Tukar tambah deh panci yang lama saya tukar tambah tadi panci yang baru. Haram, Bu. Yang namanya tukar tambah nggak boleh. Yang namanya tukar harus sama. Tuh. Harus sama. Oke. Jadi kalau ibu mau beli emas dengan cara emas yang lama berubah jadi emas yang baru, berarti emas yang lama ibu jual. Ibu jual, lalu ibu terima uangnya. Oke, baru ibu beli baru, tambahin uang yang baru, beli yang baru. Nah, itu yang benar begitu. Jadi nggak boleh tukar tambah, itu nggak boleh ya. Tukar itu harus sama, sawaan bisawain, ainan biainin. Tuh, clear ya? Ya, jadi mutlak tuh yang namanya tuker nggak ada, nggak boleh. Yang kedua, yang kedua pertanyaan ibu tentang apa tadi? Apa tadi ya? Yang saya ingat yang ketiga aja dulu ya, yang saya ingat. Yang tes TOEFL dan lain-lain, lalu ada yang bantuin di sebelahnya, curang namanya Bu. Curang boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Curang, ya hadis, Bu, itu. Curang tuh nggak boleh. Kalau ketahuan, sekarang saya tanya, kalau ketahuan, kira-kira yang memberikan beasiswanya marah apa enggak? Nolak apa enggak? Nolak kan? Ya, nah, nggak boleh, Bu. Tetap nggak boleh curang. Kan Allah bilang apa? Fawailul lil eh astagfirullahaladzim. Surat Al-Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin. Orang-orang yang curang. Ya kan? Sungguh celakalah orang-orang yang curang. Curang. Kalau itu curang timbangan. Dulu curang timbangan. Kalau sekarang curang dalam ujian. Sama aja, bener nggak, Bu? Ya kan? Udah jelas nggak boleh. Clear ya? Jelas nggak boleh. Yang kedua, pertanyaan ibu kedua saya belum lupa. Saya apa tadi ya? Bank Syariah Mandiri, Ustadz, Oke, kan oke. akadnya kan akad akad apa Ya, ya? Akad syariah katanya. gini, Bu. Semua yang namanya hutang, semua kalau ibu minjem duit, yang namanya hutang itu akadnya akad tabaruah, tolong menolong. Yang namanya hutang tidak boleh ada tambahan keuntungan. Selama ibu ngutang ke siapapun, ngutang 1 juta, balikinnya 1 juta, halal. Tapi kalau ngutang 1 juta, balikinnya 1,2 juta, haram, riba. Itu namanya riba nasiah. Ya, riba nasiah karena kompensasi waktu kan. Minjem sekarang, bayarnya 2 bulan lagi. Ada kompensasi waktu kan, makanya ditambahin. Semua yang namanya minjem, kalau ada kompensasi waktu lalu ditambahin, namanya riba nasiah. Tuh, Oke. oke. Ya, Izin Ustadz, yang udah ya, kemarin emas-emas yang itu bagaimana Ustadz? Kan ya. kami sistemnya di Aceh kayak gitu Ustadz. Di Oh, Medan, bukan cuma di Aceh, Bu, di Jakarta juga banyak yang begitu. gimana Banyak, itu banyak. Ustadz ya? Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 275, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa yang baru tahu lalu tobat, maka halal miliknya yang masa lalu. Ya, Oh Bu, iya. halal miliknya yang masa lalu. Betul, Ibu tadi hadisnya ada yang bilang sawaun sawain itu buat berlaku sama barang ribawi. Iya, betul. Betul. Jadi kalau emas sama emas itu barang ribawi, uang sama uang barang ribawi, ya kan? Nah, ini kan tukar. Dan barang ribawi itu kan ada garam dengan garam. Nah, sekarang kado dengan kado kan disandarkan sama, dikiaskan sama, ya. Kado dengan kado namanya tukar harus sama, ya. Kan itu kan konsepnya tukar menukar, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tuh. Gandum dengan gandum. Itu kan tukar. Nah, gitu ya, gitu. Ini bukan soal ridho nggak ridho, ini soal dalil-dalil hadis yang menyatakan kalau tukar itu harus sama. Lihat, apa bedanya emas, perak, sama gandum? Ya, kalau emas, perak bisa dihitung, gandum bisa ditimbang. Berarti sekarang beras sama beras bisa nggak berlaku tuh? Harus sama. Mangga dengan mangga. Saya punya mangga Indramayu, mau tungker sama mangga yang asem tuh, yang buat rujak. Kalau namanya tuker tetap harus sama. Nggak bisa ngomong, saya Indramayu loh, mahal loh. Ini kan mangga asem. Berarti 1 kilo Indramayu tuker jadi 2 kilo mangga asem. Ya nggak bisa. Tuh. Ya, selama setahu saya memang yang namanya minjem, itu kalau tuker ya. Itu ya. Sekarang kalau balik lagi minjem, yang namanya minjem nggak boleh ada untungnya aja. Kalau nggak ada untungnya, ibu mau minjem di bank syariah, mau minjem di bank konvensional, selama minjem 1 juta, balik 1 juta halal. Clear ya Bu ya? Itu aja cara gampangnya. Sip, mangga berikutnya.
Baik, karena waktu sudah mau jam 7 nih. Insya Allah kita batasin untuk satu pertanyaan lagi. Namun untuk itu, ya Bunda, Mila izin mengajak Ayah Bunda mengikuti kelas hari Sabtu Minggu nanti bersama Ustadz Ridho Febri dan Bunda Ambar yang berjudul dengan Jalan Cinta Menuju Allah. Insya Allah di kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana menjaga orientasi hati agar tidak menjadikan pasangan sebagai pusat, tapi Allah sebagai arah. Dan nanti insya Allah Ustadz Ridho dan Bunda Ambar akan memotivasi kita untuk ingat terus tujuan awal pernikahan sebagai ibadah dan saling menjaga supaya kita sampai sesurganya Allah nanti. Baik, kita lanjutkan. Oh, cukup satu penanya lagi ya karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 kurang. Boleh Bu Zalia Abu Bakar untuk bertanya kepada Ustaz Indra. Jazakumullah khairan Kak, Masya Allah. Allah benar-benar mengatur hidup kita ya. Tadi saya off-cam karena diminta murid ke rumahnya. Saya udah nunjuk, tapi saya lupa nurunin. Ternyata pas saya nyampe, baru disuruh nanya. Masya Allah, Allah Akbar. Saya pengen nanya Ustadz, eh, tentang, tapi di luar tema Ustadz. Saya itu agak Apa tuh? ragu tentang parfum untuk wanita Ustadz. Mm-mm. Apakah itu mutlak tidak boleh? Atau boleh kalau nggak dipakai keluar? Atau boleh kalau yang nggak menyengat? Atau gimana Ustaz? Karena kadang saya juga seperti Ustadz Indra ya, kalau ada di masjid gitu, ada sholat gitu, bau bengam tuh kayaknya gimana gitu. Yang kedua Ustadz, saya tadi di awal juz 20 itu Ustadz, sepertinya sudah pernah disinggung-singgung sama Ustadz. Awal juz 20 itu kan banyak ayat yang diulang. Bukan diulang Ya, sih, awalnya, tengahnya, dan akhirnya beda gitu. ya. Aman gitu. Pertanyaan Allah. Terus ailahun illallah gitu. Apakah ada Tuhan selain Allah tengahnya? Terus tapi jawaban akhirnya itu kok beda-beda gitu Ustaz. Hmm. Karena belum terlalu ngeh banget kenapa gitu. Oke, yang Afan pertama Ustaz. dulu, ya, Jazakumullah khairan. ya, pertama. Yang pertama Bu Zalia, hadisnya kan bilang begini ya. Hadis ini hadis riwayat Turmuzi, nomor hadis 2786 yang berbicara tentang perempuan yang menggunakan parfum lalu dia melewati sekumpulan laki-laki agar aroma parfumnya itu tercium sama mereka. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat hadisnya, perempuan yang sengaja pakai parfum supaya dicium laki-laki, kan begitu ya Bu? Itu yang nggak boleh tuh begitu sebetulnya. Kalau ibu pakai parfum untuk ke masjid dan di masjidnya nggak ada laki-laki, perempuan semua, boleh nggak kira-kira? Kalau menganalisa hadisnya ya, kan hadisnya adalah perempuan yang memakai parfum lalu melewati sekelompok laki-laki agar wangi parfumnya tercium lama sama laki-laki. Berarti niat pakai parfum apa Bu kelihatan kalau dari naskah hadisnya? Memang pakai parfum buat dicium laki-laki lain kan? Betul nggak? Nah sekarang kalau ibu pakai parfum buat suami sendiri, boleh nggak kira-kira? Seharusnya jadi boleh karena bukan laki-laki lain kan. Kalau ibu pakai parfum buat ke masjid, yang ibu sholat di masjidnya itu barisannya jelas perempuan semua. Perjalanan dari rumah, ibu menghindari laki-laki. Ada kerumunan laki-laki, ibu nggak lewat situ supaya parfum laki-laki nggak mencium bau parfum ibu. Kira-kira jadi boleh apa enggak? Ya. Jadi hadisnya ini harus dianalisa secara lebih luas, jangan disempitkan. Karena hari ini suka disempitkan. Oh, perempuan pakai parfum nggak boleh. Padahal ini perempuan yang pakai parfum lalu sengaja melewati sekelompok laki-laki agar parfumnya tercium oleh mereka. Perbuatan tersebut dianggap zina, pelacuran, mendekati zina. Jadi ibu bisa bedain ya, pakai parfum buat dicium orang sengaja sama pakai parfum buat dicium suami sendiri. Beda nggak? Atau pakai parfum untuk ke masjid yang di masjidnya memang perempuan semua. Perjalanan dari rumah ke masjid nggak ketemu laki-laki. Ya, berarti kan tidak menyalahi hadis. Berarti kan begitu ya. Berarti kira-kira bisa boleh, bisa nggak boleh. Betul nggak?
Ya kan? Bisa boleh, bisa nggak boleh. Tuh, makanya ada dalil hadis arba'in nomor 1, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Tuh. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, Ibu, saya yang Ibu tanya tentang tafsir tadi saya sih belum dapat ya, belum dapat poinnya apa. Jadi saya bingung juga jawabnya apa ya maksudnya. Di juz 20 banyak ayat-ayat yang diulang-ulang. Ada pertanyaan-pertanyaan kok jawabannya kayak gitu, kayak gitunya tuh kayak gimana. Tapi saya pikir nggak cukup waktunya dibahas di sini ya. Nanti Ibu Bu Zalia WA aja contohnya apa nanti coba kita diskusikan gitu. Ya. Oke, nah di 2 menit terakhir izin saya mau menjawab pertanyaan yang datang ke WA saya dari kemarin. Pertanyaannya simple. Satu, bagaimana caranya memasukkan ayat ke dalam Al-Qur'an, memasukkan ayat Quran ke dalam hati, yaitu ikhtiar sendiri-sendiri. Ayat dibaca, dipikirin, diyakini, dipraktekin, akhirnya masuk ke dalam hati. Tuh. Jadi bukan bukan saya yang memasukkan ayat ke dalam hati. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa dalilnya kalau akal itu lebih banyak nyari dunia? Dalil itu ada dua, dalil akli sama dalil nakli. Ya, dalil nakli itu dalil ayat, dalil akli itu dalil akal. Sekarang pikirin aja secara akal, secara data. Manusia kalau pakai akal lebih banyak nyari akhirat apa lebih banyak nyari dunia hari ini? Itu sudah jadi dalil. Betul nggak? Ya kan? Tuh, itu dalil juga. Selain Allah juga bilang kebanyakan manusia lebih banyak berorientasi dunia dibanding orientasi akhirat. Tuh, itu jadi dalilnya. Ya. Jadi apakah betul akal lebih dominan ke mencari dunia? Ya lihat faktanya saja. Itu jadi dalil akli, dalil akal. Yang kedua lihat ayatnya. Ayatnya kata Allah kemarin sudah saya jelaskan surah 7 ayat 176. Apa dalilnya? Kebanyakan manusia lebih mengikuti dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna ahlada 'alal ardi wattaba'a hawa. Ayatnya begitu. Manusia tuh harusnya akan dimuliakan dengan ayat-ayat Quran, tapi karena kebanyakan dia memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Tuh, kebanyakan. Oke? Jadi saya pikir itu jawaban ada yang nanya by WA ke saya jawab demikian. Yang belum kesempatan nanya ada Burmur dan Ningsi. Burmur dan Ningsi tahu WA saya. Bu Rafah DM IG saya ya. Nanti insya Allah saya balas. Bu Mahfudoh di Lok Semawe DM IG saya. Bu Nai ini DM IG saya nanti saya jawab insya Allah. Ya. Tetapi sekali lagi jawaban saya yang pertama di pembukaan. Saya tetap cuma menyampaikan jawaban yang ada di Quran. Prakteknya, penerapannya, pemikirannya, pengembangannya silahkan. Alaikum anfusakum. Silahkan eh, mengeksplor sendiri. Silahkan upgrade diri sendiri. Nggak bisa 100% disandarkan ke saya. Wah enak nih ada Ustadz Indra apa aja nanya sama saya. Belum tentu bisa. Bisa jadi nanti malah saya jadi Tuhan lain selain Allah. Ini bahayanya nih. Apa-apa nanya Indra. Nggak bisa. Tetap harus balik dulu ke Allah, pikirin sendiri. Kalau bingung baru nanya. Makanya ada kadang-kadang orang-orang yang nanya ke saya kasih ayat, lalu dia bilang, ini maksudnya apa ya Ustadz? Ya ibu pikirin sendiri, sendiri dong. Nanti kalau udah dipikir, baru tabayun sama saya. Gitu ya. Jadi setelah dibaca ayatnya, tetap ada kewajiban untuk dipikirkan dulu sendiri. Oke, gitu ya. Jadi yang belum sempat nanya, Bu Murdaningsi, Bu Rofa, Bu Mahfudo di Laksmawe, silakan DM IG. Nanti saya kasih WA saya insya Allah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Mila di Tang. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Indra yang pagi ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda. Namun untuk ayah bunda yang belum sempat pertanyaannya terjawab, tenang, kita masih ada waktu ya untuk sesi Q&A selanjutnya. Yang pasti tetap stay tune aja di grup Mini Quiz. Soalnya nanti untuk informasi-informasinya akan kita berikan di grup tersebut. Nah, tadi juga Ustadz Indra sudah menjelaskan atau memberitahu ya untuk ayah bunda yang ingin bertanya, namun belum berkesempatan, boleh DM Ustadz Indra ya, lewat Instagramnya. Nanti bisa minta ke Kak Hadijah atau bisa nanti ditulis di kolom chat nama Instagram Ustadz Indra. Saya ucapkan terima kasih banyak
Barakallahu fikum untuk ayah bunda yang sudah hadir pagi ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita terus bisa menyebarkan kebaikan ini. Boleh, boleh Bunda nanti di WA aja ya Kak Hajijah yang minta Instagram Ustadz Indra. Namun sebelum sesi pagi ini berakhir, izinkan saya mengajak ayah bunda dan sahabat semuanya untuk terus menjaga keberlangsungan dakwah Mini Fluis ini. Jika selama ini kita masih terus dapat ilmu dari guru-guru kita, boleh ya ayah bunda untuk ambil bagian dalam sedekah untuk pagi ini untuk mendukung melalui sedekah terbaik kita. Nah, melalui rekening berikut ini. Nah, untuk yang belum sedekah pagi masih ada waktu ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, boleh Ustadz Indra untuk closing statement-nya pagi ini. Baik Kak Mila, terima kasih banyak. Jadi ayah bunda semua, Allah memang memerintahkan di surat 16 ayat 43. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, kepada orang ahli zikir jika kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, hidup kita tanggung jawab kita sendiri. Makanya perintah Allah, ku anfusakum, jaga dirimu sendiri, atau alaikum anfusakum, dirimu tanggung jawabmu sendiri. Jadi meskipun ada tempat bertanya, tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Karena yang ditanya nggak selamanya ada. Kalau meninggal nanti nggak ada tempat nanya. Ya, betul nggak? Belum tentu ustadz lain bisa punya cara yang sama dengan saya. Belum tentu ustadz lain kalau di WA balasnya cepat seperti seperti komitmen saya. Tetap kita semua punya tanggung jawab untuk belajar sendiri, menjaga diri sendiri. Ya. Sekali lagi yang tetap mau bertanya silahkan, tapi jangan kesampingkan kewajiban untuk belajar, untuk mengupgrade diri. Ya, wallahu a'lam bishawab, usikum wa nafsi bittaqullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung pamit ya, karena saya harus ke Bogor. Terima kasih. Baik, Ustadz Indra. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kalau sampailah kita di ujung acara pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah-salah kata, saya dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah hadir. Waalaikumsalam Jumpa besok ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya Manila. Iya, Dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu istiqomah.